kajian saya itu enggak gitu ya. Akhirnya kita punya dasar masing-masing tuh. Akhirnya tuh bentrok terus tuh karena saya masih mau anak-anak itu ya, kebetulan anak saya masih umur 6 sama 5 tahun ya. Ya mereka masih biarkan saja mereka mendengarkan musik gitu ya. Apa namanya? Ulang tahun ya. Which is kan itu bagus juga kan ya buat pertumbuhan otak anak kan musik. Tapi ibunya nih enggak. Ibunya sudah mulai menanamkan akhirnya kalau itu dilarang. Musik itu dilarang, ulang tahun itu dilarang. Nah itu gimana itu ya cara menyikapinya, kita bentrokan terus nih akhirnya dok. Itu aja sih, terima kasih dokter. Kenapa sih anak-anak seneng atau orang seneng gawai gadget ya? Karena ada pengaruhnya dengan otak kiri dan kanan. Penemuan ini ya ditemui oleh namanya seorang ilmuwan namanya Roger Walter Sperry ya dan mendapat Nobel di tahun 80-an. Apa kata Roger Walter Sperry? Itu tadi. Beginilah fungsi tugas fungsi pokok dari otak kiri dan kanan. Dan mari sama-sama kita ingat bahwa ini ciptaan Allah. Kiri bahasa, kiri ya matematika, kiri teratur, kiri disiplin, kiri analisa. Kok gini ya? Kok gitu ya? Itu kiri. Syair kiri. Ya. Kanan kita lihat warna-warni, santai, rileks, otak bakat, ya, otak bermain, otak benda, otak irama. Ya. Ini kanan. Oke. Irama itu nanti bisa dari mulut sumbernya, bisa dari alat-alat, makanya disebut alat musik. Alat musik nanti bisa terbagi alat-alat musik yang bentuknya gendang atau hadrah, ya. Nah, alat-alat musik yang nanti diciptakan lagi karya-karya manusia, itu budaya kan? Itu budaya. Oke. Artinya apa? Ya, kenapa orang-orang senang dengan gawai? Karena dengan menggunakan gawai berarti mengaktifkan otak kiri kanan. Kiri alur misalnya bikin video atau film ya atau apa saja lah. Jangan kan gitu. Kita berbagi aja misalnya tausiah ya. Kita senang lewat gawai. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang narasumber sampaikan itu otak kiri yang bekerja. Alur dari para narasumber menyampaikan atau para guru-guru kita itu kiri yang bekerja. Alurnya. Kan kita ngomong nggak asal sembarangan. Saya kalau sharing nggak asal sembarangan, harus ada urutan itu supaya otak kiri. Oke. Nah, tapi warna yang ada di tayangan gawai ini itu kanan. Musik atau irama yang ada di gawai itu kanan. Bentuk gerakannya itu kanan. Sehingga kenapa orang pada saat melihat informasi dari gawai atau gadget ini melekat karena stimulasi otak kiri dan kanan. Ini yang harus banyak kita pelajari dulu. Sehingga pendekatan-pendekatan yang tadi Pak Abdurrahman sampaikan, suami istri saya begini, suami saya begini, memang kita harus tahu dasar kerja otak. Ya. Artinya irama itu, memang otak irama Allah yang ciptakan. Tinggal nanti syair, ya kan itu di kiri. Makanya mengapa kita baca buku yang tulisannya hitam aja, nggak ada gambar, itu cuma kiri aja, capek, nggak cepet diingat. Dibanding buku yang ada tulisannya, ada warnanya, ada gambarnya. Lagu lebih gampang diingat sampai sekarang dibanding ya baca buku aja. Atau saya sering suka kasih ekstrim, ya kita buku undang-undang itu susah dihafalnya dibanding lagu sekian puluh lagu misalnya. Al-Quran, ya kenapa bisa Al-Quran itu dihafal? Karena Al-Quran itu ya menggunakan otak kiri dan kanan. Keteraturannya di kiri, tulisan huruf hijaiyah itu bisa menstimulasi kanan karena dia bentuknya. Kemudian kita kan ada nadanya, ada nada, ada iramanya. Ya. Alhaakumut takatsur, kan gitu. Atau misalnya dari awal tuh diajarkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan irama kan? Itu kan tinggal nanti irama sumbernya dari mana, itu namanya sumber musik. Sehingga para ulama juga menyepakati bahwa hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya ya dan tidak dilarang itu dibolehkan. Kalau akidah itu tentang konsep ketuhanan ya,
ini yang harus disepakati bahwa Tuhan itu esa, itu baru namanya akidah gitu. Pendekatan tadi seperti sosial budaya, ini harus ngerti juga dan harus wise ya. Saya termasuk juga orang yang masih ya memberikan kesempatan otak anak-anak saya mendengarkan irama, apakah yang dari mulut ya, sehingga tadi bisa menjadi nasyid barangkali gitu. Ataukah yang nanti dari sumbernya seperti hadrah, ya, ataukah sumbernya dari karya yang lain, karena semuanya bisa bunyi-bunyi gitu. Saya masih memberikan kesempatan itu agar otak kanannya berkembang dengan baik. Tinggal syairnya gitu. Anak saya lagi senang lagu ini, saya kadang-kadang suka rubah syairnya atau pilihkan, ingatkan lagu syairnya. Apakah lagu itu kemudian berbahasa Inggris, tapi syairnya ternyata syair di dalam Quran itu seperti ada, terus kenapa? Boleh dong kan gitu ya. Milad, oke lah milad. Ya, hari ini sebenarnya anak saya milad ini. Saya seminar di antara miladnya anak saya. Ya, tapi goalnya milad pertemuan ini adalah supaya silaturahim, ukhuwah keluarga itu kita bisa dapatkan. Ya, ya nggak tiup lilin sih anak saya, cuman dia seneng aja kumpul keluarga. Tadi banyak banget, ada berarti 100 orang kata sama-sama, supaya nggak repot di rumah, kita pilihlah salah satu tempat yang unik juga gitu, nggak mahal tapi ya pokoknya unik. Itu milad syukuran namanya, karena esensinya adalah mengingatkan kembali pada anak-anak, ini lo pamanmu, ini lo tantemu, ini sepupumu, ini. Jadi memang hal-hal yang seperti ini harus terbuka dengan bijaksana. Nah, tinggal sekarang Abdurrahman ya, perempuan itu kadang-kadang ya juga sedang asik-asiknya belajar, makanya kita perlu pahami, pelan-pelan juga kita memberitahukannya. Karena itu tadi Rasulullah SAW sudah menasihati suami-suami, ya hati-hati, perempuan ini tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Yang mana itu? Yang dekat jantung tuh paling bengkok loh. Ya, itu di kosta atau tulang rusuk 1 Pak, paling bengkok. Jadi nggak bisa dilurusin dengan kasar Pak. Kalau dilurusin pakai kasar patah. Ya, tapi yang penting Bapak sebagai seorang ayah, dan tadi ya Bapak masih memberikan ya stimulasi, membebaskan anak-anak tentang adanya irama musik, lebih tambah hari ini dengan ilmunya dulu. Mudah-mudahan keyakinannya menjadi ilmal yakin, dan kita juga meyakini dengan yang adanya ilmu akhirnya nanti jadi ainul yakin, dan akhirnya jadi hakul yakin ya. Jadikan pendekatan-pendekatan ini agar anak-anak ya tambah cinta pada Allah. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW ya, ajari mereka dengan apa yang mereka sukai dan ketahui. Ya, supaya mereka tidak menampik Islam. Karena kalau enggak, aduh, nanti sayang banget anak-anak akan bilang, aduh Islam susah ya, Islam norak ya, aduh na'udzubillah min dzalik. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya ya saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab.